Perkenalkan, nama saya Francisca Pusta Mardanianti dengan NIM 4101422157. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai metode pembuktian matematika dan penarikan kesimpulan. Yang pertama, metode pembuktian matematika. Metode pembuktian matematika ada 4, yaitu yang pertama metode langsung. Pembuktian langsung adalah suatu pembuktian pernyataan matematika dengan menggunakan implikasi, yaitu dengan tanpa mengubah susunan kalimat. Bentuk implikasinya yaitu P maka Q. Pembuktian matematika secara langsung yaitu dengan menganggap P adalah pernyataan yang benar dan harus dibuktikan Q juga benar. Yang kedua, metode kontraposisi. Kontraposisi merupakan salah satu metode pembuktian tidak langsung. Metode ini memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu P maka Q ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Artinya, jika ingin membuktikan pernyataan P akan menghasilkan pernyataan Q itu benar, maka kita harus membuktikan bahwa pernyataan bukan Q maka menghasilkan bukan P adalah benar. Yang ketiga, metode kontradiksi. Metode ini termasuk pembuktian tidak langsung. Metode kontradiksi memanfaatkan prinsip logika matematika, yaitu jika P maka Q bernilai benar, padahal Q salah, maka P salah. Yang keempat, metode induksi. Cara membuktikan menggunakan metode induksi yaitu yang pertama, masukkan N sama dengan 1, maka pernyataan harus benar-benar. Yang kedua, asumsikan bahwa N sama dengan K adalah benar untuk pernyataan tersebut. Yang ketiga, buktikan jika N sama dengan K plus 1, pernyataan juga bernilai benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal pertama pembuktian matematika. Jika 3N plus 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil, apakah pernyataan tersebut benar? Buktikan. Pada contoh soal kali ini, kita menggunakan metode kontradiksi, yaitu jika P maka Q ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan P adalah 3N plus 2 bilangan ganjil dan Q adalah N bilangan ganjil. Maka yang akan kita buktikan adalah bentuk kontraposisinya, yaitu negasi Q maka negasi P. Yaitu, jika N bilangan genap, maka 3N plus 2 bilangan genap. Jika terbukti benar, maka pernyataan yang disoal juga benar. Misalkan ada bilangan genap sembarang N. Dari definisi bilangan genap, N dapat dinyatakan sebagai berikut. N sama dengan 2K, dengan K anggota bilangan bulat positif. Selanjutnya, karena N sama dengan 2K, maka 3N plus 2 bisa dituliskan menjadi 3N plus 2 sama dengan 3 dikali 2K ditambah 2. Sama dengan 2 dikali 3K plus 2. Sama dengan 2 dikali 3K plus 1. Maka 3K plus 1 sudah pasti merupakan bilangan bulat juga. Karena di awal kita misalkan K adalah bilangan bulat. 3K plus 1 bisa dimisalkan dengan N, sehingga 3N plus 2 sama dengan 2M. Dengan M anggota bilangan bulat positif. Sesuai definisi bilangan genap, maka 2 kali 3K plus 1 atau 3N plus 2 adalah bilangan genap. Terbukti bila N bilangan genap, maka 3N plus 2 juga bilangan genap. Pembuktian hasil kontraposisinya adalah benar, yaitu 3N plus 2 adalah genap. Artinya, pernyataan jika 3N plus 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil adalah benar. Dan sudah terbukti.
Contoh soal yang kedua, pembuktian matematika. Pada contoh soal kedua ini, kita menggunakan induksi matematika, yaitu soalnya sigma I sama dengan 1 hingga N I pangkat 3 sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2 kuadrat, dikuadratkan. Apakah pernyataan tersebut benar? Buktikan. Penyelesaiannya yaitu kita jabarkan sigmanya terlebih dahulu, yaitu 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan 3 pangkat 3, ditambah dan seterusnya, ditambah N pangkat 3. Sama dengan N dikali N plus 1 per 2 dikuadratkan. Pembuktian yang pertama, kita membuktikan bahwa N sama dengan 1 adalah benar. Kita masukkan 1 ke dalam N pangkat 3. Itu 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2 dipangkatkan 2. Sama dengan 1 sama dengan 1. Dan terbukti benar. Yang kedua, asumsikan N sama dengan K benar. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya ditambah K pangkat 3 sama dengan K dikali K ditambah 1 per 2 kuadratkan. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 juga bernilai benar, yaitu 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya ditambah K pangkat 3 ditambah K plus 1 pangkat 3 sama dengan K ditambah 1 ditambah K ditambah 1 tambah 1 per 2 dikuadratkan. Berdasarkan asumsi N sama dengan K bernilai benar, kita dapatkan bahwa 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya ditambah K pangkat 3 sama dengan K dikali K ditambah 1 per 2 dikuadratkan. Pada asumsi N sama dengan K bernilai benar. Kemudian ditambahkan K ditambah 1 pangkat 3 sama dengan K tambah 1 ditambah K tambah 1 tambah 1 per 2 dikuadratkan. Selanjutnya diperoleh K dikuadratkan dikali K tambah 1 kuadrat dibagi 2 kuadrat yaitu 4 ditambah K ditambah 1 pangkat 3 per 1 sama dengan K ditambah 1 ditambah K tambah 2 per 2 dikuadratkan. Selanjutnya kita harus menyamakan ruas kiri agar sama dengan ruas kanan, yaitu K kuadrat dikali K ditambah 1 kuadrat ditambah 4 dikali K tambah 1 pangkat 3 per 4 sama dengan K ditambah 1 ditambah K tambah 2 per 2 dikuadratkan. Karena di kedua ruas ini terdapat 4K ditambah 1, maka kita terdapat K tambah 1 kuadrat, maka kita keluarkan K tambah 1 kuadrat, yaitu menjadi K ditambah 1 kuadrat dikali K kuadrat tambah 4 dikali K ditambah 1 per 4 sama dengan K ditambah 1 ditambah K tambah 2 per 2 dikuadratkan. Selanjutnya menjadi K ditambah 1 kuadrat K kuadrat dikalikan K kuadrat ditambah 4K tambah 4 per 4 sama dengan K ditambah 1 ditambah K tambah 2 per 2 kuadrat. Selanjutnya menjadi K tambah 1 kuadrat dikali K tambah 2 kuadrat dibagi 2 kuadrat sama dengan K ditambah 1 ditambah K tambah 2 per 2 dikuadratkan. Karena setiap bagian terdapat pangkat 2, maka kita keluarkan pangkat 2-nya. Sehingga menjadi K tambah 1 ditambah K tambah 2 per 2 dikuadratkan sama dengan
ruas kanannya yaitu K tambah 1 ditambah K tambah 2 per 2 dikuadratkan. Jadi terbukti bahwa pernyataan tersebut benar. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang penarikan kesimpulan. Aturan penyimpulan, yaitu ada modus ponens, premis pertamanya P maka Q, dan premis keduanya P, maka diperoleh Q. Kemudian ada modus tollens. Premis pertamanya P maka Q, premis keduanya negasi Q, maka diperoleh negasi P. Yang ketiga, silogisme. Premis pertamanya P maka Q, premis keduanya Q maka R, maka diperoleh P maka R. Selanjutnya ada destruktif silogisme. Premis pertamanya P atau Q dan premis keduanya negasi P, maka diperoleh Q. Selanjutnya ada konstruktif dilema. Premis pertamanya yaitu P maka Q dan R maka S, dan premis keduanya P atau R, maka diperoleh Q atau S. Selanjutnya ada destruktif dilema. Jika premis pertamanya P maka Q dan R maka S, dan premis keduanya negasi Q atau negasi S, maka diperoleh negasi Q atau negasi R. Selanjutnya ada simplikasi. Jika terdapat premis P dan Q, maka simplikasinya yaitu P. Selanjutnya adisi. Jika terdapat premis P, maka diperoleh P atau Q. Jika terdapat konjungsi, selanjutnya konjungsi. Jika terdapat premis P dan premis Q, maka diperoleh P dan Q. Selanjutnya, contoh soal penarikan kesimpulan. Susunlah bukti formal kesamaan argumen berikut dengan lambang-lambang proporsi. Jika banyak siswa yang memilih jurusan IPA, maka fisika diwajibkan dan biologi diwajibkan. Fisika atau kimia diwajibkan, maka matematika diwajibkan. Banyak siswa yang memilih jurusan IPA, oleh karena itu matematika diwajibkan atau kimia diwajibkan. Penyelesaiannya yaitu yang pertama P maka F dan B, yaitu dengan P jurusan IPA, maka F fisika dan B biologi. Yang kedua, F atau K maka M. Dengan F adalah fisika atau K adalah kimia diwajibkan, maka M adalah matematika diwajibkan. Selanjutnya yang ketiga, banyak siswa yang memilih jurusan IPA, yaitu P. Sehingga oleh karena itu matematika diwajibkan atau kimia diwajibkan, yaitu M atau K. Selanjutnya yang keempat, diperoleh F dan B, yaitu diperoleh dari persamaan 1 dan 3 kita modus ponens. Yang kelima diperoleh F, yaitu dari persamaan 4 disimplikasi. Selanjutnya yang keenam diperoleh F atau K diperoleh dari persamaan 5 diadisikan. Yang ketujuh diperoleh M, yaitu dari persamaan 2 dan 6 kita modus ponens. Selanjutnya yang kedelapan diperoleh M atau K, yaitu dari persamaan 7 kita adisikan. Jadi, terbukti bahwa argumen tersebut sah dan benar. Sekian penjelasan saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.